Komang Srinda Mulyati dengan NIM 1101180137. Saya mahasiswi Universitas Bung Karno dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Untuk kali ini saya akan menjelaskan materi tentang analisa lingkungan bisnis dengan dosen pengampu Dr. Ayu Larasati, SSOS MIKOM. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan meringkas sedikit materi tentang analisis lingkungan bisnis yang ada pada jurnal yang ini. Saya mengambil jurnal ini karena saya tertarik tentang judulnya, yaitu analisis pengaruh lingkungan internal dan eksternal terhadap keunggulan bersaing dan kinerja usaha kecil menengah atau UKM di Madiun. Nah, jurnal tersebut ini adalah Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi dari Slamet Rianto yang berasal dari Universitas PGRI Madiun dan diterbitkan pada tahun 2015. Dalam jurnal ini, saya meringkas tentang analisis lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis yang dihadapi perusahaan perlu dianalisis. Maksudnya, untuk mencoba mengidentifikasi peluang atau opportunities bisnis yang perlu dengan segera mendapat tanggapan dan perhatian eksekutif, dan di saat yang sama diarahkan untuk mengetahui ancaman atau threats bisnis yang perlu mendapatkan antisipasi. Untuk itu, dalam analisis lingkungan bisnis, manajemen berusaha untuk mengidentifikasi sejumlah variabel yang berada di luar kendali perusahaan dan diperkirakan memiliki pengaruh yang nyata. Analisis lingkungan internal adalah proses di mana perencanaan strategi mengkaji faktor-faktor internal perusahaan untuk menentukan di mana perusahaan memiliki kelemahan dan kekuatan, sehingga dapat mengelola peluang secara efektif dalam menghadapi ancaman yang terdapat dalam lingkungan. Lingkungan internal terdiri dari struktur, budaya, dan sumber daya. Lingkungan internal perlu dianalisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada pada perusahaan. Struktur itu tersendiri adalah bagaimana perusahaan diorganisasikan yang berkenan dengan komunikasi, wewenang, dan arus kerja. Struktur sering juga disebut rantai perintah dan dijabarkan secara grafis dengan menggunakan bagan organisasi. Yang kedua, budaya merupakan pola keyakinan, pengharapan, dan nilai-nilai yang dibagikan oleh anggota organisasi. Norma-norma organisasi secara khusus memunculkan dan mengidentifikasikan perilaku yang dapat diterima anggota dari manajemen puncak sampai karyawan. Lalu sumber daya adalah aset yang merupakan bahan baku bagi produksi barang dan jasa organisasi. Aset ini dapat meliputi keahlian seseorang, kemampuan dan bakat manajerial seperti aset keuangan dan fasilitas pabrik dalam wilayah fungsional. Lingkungan internal perusahaan merupakan sumber daya perusahaan yang akan menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Sumber daya perusahaan meliputi sumber daya manusia seperti pengalaman, kemampuan, pengetahuan, keahlian, dan pertimbangan. Lingkungan internal dalam sebuah lingkungan bisnis dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi man atau tenaga kerja, money atau modal, material atau bahan baku, machine atau perlengkapan atau peralatan produksi, metode atau cara kerja. Lalu kesimpulan dari jurnal ini, hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Hadiati pada tahun 2008. Faktor-faktor lingkungan tersebut mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap strategi daya saing industri keramik berskala kecil. Untuk meningkatkan daya saing industri keramik berskala kecil dibutuhkan usaha dari asosiasi produsen atau industri tersebut dalam beberapa aspek seperti ketetapan bahan baku, menetapkan harga produk, dan pemasaran. Pelatihan, pendidikan, dan riset perlu untuk dikembangkan dan ditingkatkan oleh pemerintah lokal dan institusi pendidikan lebih tinggi. Sekian dari materi analisis lingkungan bisnis yang saya baca dari Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi buatan Slamet Rianto dengan judul
analisis pengaruh lingkungan internal dan eksternal terhadap keunggulan bersaing dan kinerja usaha kecil menengah di Madiun. Atas kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat. Sampai jumpa.